warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menampilkan video presentasi untuk memenuhi tugas dari Bu Halimah Zumratun Ainiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Saufana Muslim sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Jadi langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Di dalam video kami akan memaparkan materi pembelajaran. Untuk materi yang pertama adalah pengertian ekonomi mikro yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Fokus utamanya adalah pada interaksi antara pembeli dan penjual, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi di tingkat individu dan perusahaan. Contohnya, bagaimana warung menetapkan harga, bagaimana pembeli memilih produk, dan bagaimana interaksi pasar secara langsung. Prinsip dasar ekonomi mikro. 1. Kelangkaan. Sumber daya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena itu, kita harus memilih mana yang lebih penting. Kedua, biaya peluang. Nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika memilih sesuatu. Misalnya, kalau pilih kuliah pagi, berarti melewatkan tidur lebih lama. Ketiga, pilihan rasional. Keputusan ekonomi dibuat dengan mempertimbangkan manfaat terbesar dan biaya terkecil. Kelima, marginal. Keputusan dibuat berdasarkan tambahan manfaat atau biaya. Contoh, beli satu lagi minuman karena masih haus, tetapi berhenti kalau sudah cukup. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nurul Fujiwati. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan siap dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Nah, contoh hukum permintaan. Jika harga beras naik, maka masyarakat cenderung mengurangi pembelian beras dan beralih ke sumber karbohidrat lain seperti jagung atau singkong. Lalu ada contoh hukum penawaran. Jika harga cabai meningkat, petani cenderung akan menanam lebih banyak cabai untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hukum permintaan, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan cenderung turun dan sebaliknya. Lalu hukum penawaran, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung meningkat. Faktor yang mempengaruhi permintaan: harga, pendapatan, selera, harga barang substitusi, dan komplementer. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu ada harga, biaya produksi, teknologi, harapan masa depan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vin. Baik, selanjutnya yaitu elastisitas. Elastisitas terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang diminta ketika harga berubah. Elastisitas penawaran mengukur respon jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan biaya. Selanjutnya ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen terbagi menjadi 4. Yang pertama ada preferensi konsumen, kurva indifferent, garis anggaran, dan keseimbangan konsumen. Yang selanjutnya ada teori produksi. Teori produksi terbagi menjadi 4, yaitu produksi jangka pendek, produksi jangka panjang, hukum hasil, dan skala hasil. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rodifah. Oke, selanjutnya ada biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap fixed cost dan biaya variabel cost. Yang kedua ada total cost, average cost, marginal cost. Yang ketiga ada hubungan biaya jangka pendek dan jangka panjang. Itu ada struktur pasar. Pesaing sempurna yaitu hanya penjual dan pembeli produk homogen. Yang kedua ada monopoli yaitu hanya satu penjual, tidak ada penggantian dekat. Yang ketiga ada oligopoli yaitu beberapa penjual yang mendominasi pasar. Yang keempat ada pesaing monopolistik yaitu banyak penjual produk berbeda tapi mirip. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yayu. Baik, materi selanjutnya adalah keseimbangan pasar.
terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Terbentuk harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Kegagalan pasar meliputi eksternalitas, barang publik, monopoli, dan informasi asimetris. Peran pemerintah adalah pajak, subsidi, regulasi, penyediaan barang publik. Selanjutnya ada aplikasi ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari. Penentuan harga barang di pasar, keputusan membeli barang dan menabung, strategi pemasaran oleh UMKM, efisiensi penggunaan sumber daya di rumah tangga atau perusahaan. Baik, kesimpulan pada materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu ekonomi mikro membantu kita memahami cara individu dan perusahaan mengambil keputusan ekonomi yang efisien dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Dengan memahami konsep-konsep ekonomi mikro, kita dapat lebih bijak dalam bertindak sebagai konsumen, produsen, atau bahkan sebagai pembuat kebijakan. Demikian pembahasan kami tentang materi ekonomi mikro. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi gambaran tentang ekonomi mikro dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa like video kami dan sampai jumpa ke video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.